Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi dalam materi kita minggu ini, konsep dasar inovasi pendidikan dan pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana inovasi pendidikan dan pengertian inovasi pendidikan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Inovasi pendidikan adalah perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari hal yang pernah ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi dalam pendidikan yaitu usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Inovasi dan modernisasi adalah dua istilah yang kerap muncul. Nah, inovasi dan modernisasi merupakan perubahan sosial yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat sosial tertentu. Perbedaan di antara keduanya terletak pada penekanan ciri dari perubahan itu sendiri. Inovasi menekankan pada proses perubahan menuju suatu kebaruan oleh individu atau masyarakat, sedangkan modernisasi menekankan pada perubahan menuju suatu pembaruan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Nah, adapun faktor terjadinya inovasi pendidikan adalah melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, guru, yang kedua, siswa, kemudian kurikulum, lalu fasilitas, dan kemudian lingkup sosial masyarakat. Baik, berikut faktor terjadinya inovasi yang dipengaruhi oleh peran atau guru. Peran guru. Dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan pertama terlibat karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai motivator, dan lain sebagainya. Nah, siswa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, pemberi petunjuk, bahkan sebagai guru. Nah, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan tapi juga mampu melaksanakan inovasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum. Dalam pembaruan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum, atau perubahan kurikulum itu diikuti dengan pembaruan pendidikan, dan tidak mustahil sekali bahwa perubahan dari kedua-duanya akan berjalan secara searah. Nah, kemudian fasilitas. Menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan, yaitu dalam proses belajar mengajar. Misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Yang terakhir, lingkup sosial masyarakat. Yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitar, maka inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak dilibatkan. Nah, maka inovasi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha sadar seorang pendidik untuk membantu peserta didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Adapun tujuan inovasi pembelajaran adalah yang pertama untuk memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan pembuatan belajarnya sendiri secara mandiri. Kemudian memudahkan guru dalam memilih dan menyusun bahan ajar. Ya, lalu membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran, dan yang terakhir dapat memudahkan guru dalam mengadakan penilaian.
Nah, ciri sebuah inovasi pembelajaran yaitu setelah diuraikan sebelumnya ya, memiliki 8 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki tujuan. Maksudnya yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme atau prosedur atau langkah-langkah, metode, dan teknik yang sudah direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, ciri inovasi pembelajaran adalah fokus pada materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik yang merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kelima, aktor pendidik yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, adanya limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedelapan, adanya evaluasi, baik evaluasi dalam proses maupun evaluasi hasil. Nah, prinsip inovasi pembelajaran itu sendiri meliputi: pertama, adanya perhatian dan motivasi. Yang kedua, adanya keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau adanya pengalaman. Yang keempat, adanya pengulangan. Yang kelima, ada tantangan. Keenam, ada penguatan. Dan yang ketujuh, adanya perbedaan individu. Baik, demikian materi kita minggu ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.